Datang lagi satu yang nggak tahu diri. Ingat aturannya ya? Begitu lo masuk kerja, kalau berhenti di tengah jalan, nggak akan bisa selamat. Gaji per hari 20.000, nggak kurang 1 sen pun. Kamu yakin mau lakuin ini? Gaji per hari 20.000, aku udah nggak ada jalan mundur. Berapapun risikonya, aku tetap harus coba. Aku yakin. Mulai sekarang, kamu adalah penjaga malam ke-99 museum barang kuno ini. Jika ada seri 10 ada tubuh syawal dan tidak tentu. Jadi batah penjaga sebelumnya semuanya hilang. Semuanya lenyap. Pintu terbuka. Ini tempat yang harus kamu jaga. Suasana mati kayak gini bikin gak bisa napas. Di dalamnya ada apa sih? Malam ini kenapa sepi banget bikin merinding. Seping ini cuma bisa dengar detak jantung sendiri. Sebentar lagi waktu jaga ganti shift. Jam 12 malam. Suara lonceng itu dari mana sih? Kok tiba-tiba dingin banget? Barang-barang pajangan ini bergerak. Sebenarnya terjadi apa sih? Ini bukan halusinasi. Ini nyata. Pedang itu kenapa? Ini bukan museum barang kuno, biasa. Semua benda ini hidup Ia lagi ngeliatin aku. Jangan datang ke sini. Gibet. Ia lari ke arah aku. Gak bisa ngindar. Habislah. Benda apa nih? Gak bisa gerak. Badan udah kaku total. Dingin banget. Badan udah gak nurut lagi. Apa ini udah mau berakhir? Kenapa begini? Hah? Kekuatan ini. Buka. Ini, di dalam tubuh aku, sebenarnya ada apa? Ini sebenarnya kenapa sih? Arahango! Memang satu-satunya darah penjaga roh di dunia. Cuma kamu yang bisa mengendalikan semua benda pusaka 1000 tahun di museum ini. Satu-satunya nah, darah penjaga roh. Pedang ini, tuh, rasanya agak beda dari biasanya. Kayak ada sesuatu yang manggil aku. Ini, teknik restorasi pusaka kuno. Harus coba. Pakai cara yang ada di ingatan. Setiap goresan butuh ketelitian ekstrim banget. Perang 1000 tahun, kemauan balik lagi ke tempatnya. Gelisahnya, hilang. Jaga hati tetap tenang. Udah, hampir berhasil. Udah mulai tenang nih. Kekuatan gede banget masuk ke tubuh aku. Berhasil nenangin jiwa prajurit 1000 tahun. Dapat tambahan kekuatan tempur. Kekuatan fisik jadi 2 kali lipat. Ini kekuatan sistem ya. Akhirnya bertahan sampai pagi. Alhamdulillah, masih hidup sampai sekarang. Akhirnya udah pagi. Benda kuno ini akhirnya tenang juga. Malam ini, bener-bener menegangkan. Sekarang pengennya pulang tidur. Akhirnya bisa pulang. Kerja. Akhirnya keluar juga. Malam yang menegangkan ini, akhirnya lewat. Ada siapa yang cari aku? Baru jam 6. Jam segini, siapa yang ngirim pesan ke aku? Apa itu Pak Kepala Museum? Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan. Ini, masa sih? 20.000 pas. Gaji harian benar-benar masuk full. Tadinya, aku kira ini cuma penipuan. Ini beneran. Kekuatan ini, beneran mengalir di tubuh aku. Ketakutan semalam udah selesai total. Tapi senangnya beneran, benda kuno bisa komunikasi itu beneran. Kekuatan dewa, di dalam tubuh juga beneran. Aku nggak cuma bisa dapat gaji gede banget, tapi juga bisa jadi super kuat. Hidup baruku baru aja dimulai. Malam kedua. Nggak perlu takut. Udah jam 12 malam. Aurasinya berubah. Bener ada gerakan. Coba lihat ada apa. Aura hitamnya berat banget. Kesadarannya udah hampir nggak kuat. Energi gelapnya makin berat. Nggak bisa nunggu lagi, aku harus cegah dia.
Pak Tsungkwan Imbyok itu, benda suci kuno, terkontaminasi energi kotor. Hanya darah penjaga roh milikmu bisa bersihin energi kotor. Selamatkan kesadaran benda suci itu. Harus bertindak cepat. Aku udah siap. Jangan sampai energi kotor melahap dia. PR. Harus berhasil. Bertahan. Makasih penjaga roh udah nyelamatin. Semoga kekuatan penyembuhan ini setia selamanya. Berhasil nyucikan benda suci kuno. Buka kemampuan sembuh serba bisa, kebal penyakit apa aja, sembuhin luka sendiri. Target udah terkunci. Ini tempat yang kita cari. Akhirnya nemu tempat kumpul artefak roh kuno. Rampas semua benda roh itu. Olah kekuatan gelap. Nggak ada lawan. Bos, di dalam ada penjaga malam baru yang jadi penghalang. Kok ada yang berani hadang aku sih? Nggak sadar diri. Singkirin dia, ratain museum kunonya. Rampas semua artefak roh kuno. Aura jahatnya kuat banget. Benda roh ini, jangan sampai jatuh ke tangan mereka. Ayo bertarung. Buka segel penjaga roh. Nggak bakal mundur setapak pun. Berani masuk ke wilayah penjaga rohku. Sombong banget sih, Ash. Serbu. Bisa berubah pikiran. Barangnya di mana? Beneran gak sadar diri. Penjaga malam kecil aja berani ngehadang kita. Serahin baik-baik benda rohnya. Lo gak gue bunuh. Mau rebut benda roh? Mimpi aja. Kekuatan jiwa bertarung. Bangun dong. Benda roh di sini jagaanku. Kalian jangan mimpi nyentuh. Aura ini kenapa sih? Mundur dong. Kekuatan ini kuat banget. Nggak bisa nahan. Ini orang apa sih? Bos, kekuatan bocah ini aneh. Bukan penjaga malam baru biasa. Beneran kekuatan anak ini aneh. Punya kemampuan dikit aja, terus? Kalau 1 lawan 1, kamu lebih unggul. Ayo serbu bareng.
Ilmu gelapnya kasar banget. Bahkan kekuatan roh bisa hilang. Jangan sampai senjata gelap ini dekat. Apa ini bakal berakhir? Itu, Ada yang bersinar. Apa itu? kekuatan ini bersih banget. Kekuatannya udah balik. Saatnya selesain ini. Ada gerakan di sana. Ini semua informasinya. Oh gitu, perhitungannya dalam banget. Pemain utamanya belum muncul. Serangan cuma buat uji coba doang. Nggak aman di sini lama-lama, harus waspada sama serangan susulan. Ternyata ada hasil tambahan juga. Hahaha. Cahaya suci kayak gitu doang mau nahan kita? Nggak nyangka. Di museum kuno ini, ternyata ada barang pusaka sastra. Mereka pasti punya agenda lain. Tapi lo pakai ini aja udah bisa menang? Dari awal, kita nggak ada niat ambil benda pusaka itu dalam sekali jalan. Malam ini kita cukupkan dulu. Besok kita balik lagi. Kita ambil semua benda pusaka yang ada di museum ini. Krisis malam ini cuma permulaan. Rahasia tempat ini nggak boleh bocor. Harus cek kondisi segelnya. Barang pusakanya aman. Tapi ujian sesungguhnya masih di depan. Yang baru aja pergi, cuma kaki tangan dari para perampok harta. Organisasi di belakang mereka besar. Sudah lama ngincar museum kuno ini. Udah direncanain dari jauh-jauh hari. Ternyata ada cerita lain di balik ini. Penjaga malam sebelumnya. Apakah mereka juga kena jebakan? Pekerjaan ini jauh lebih berbahaya dari yang aku kira. Aku harus cari tahu kebenarannya. Ada masa lalu yang kejam. Dia pada akhirnya harus tahu. Sebagian penjaga malam gugur di dalam museum, menimbulkan aura kegelapan. Aura kegelapan. Bahaya di dalam museum ini ternyata sebanyak ini. Tapi ini belum yang paling serem. Penjagaan selama 1000 tahun. Sudah bayar mahal banget. Masih separuh lebih. Mereka semua tewas di tangan para pemburu roh. Museum pusaka misterius ini, selama 1000 tahun, selalu jadi target utama yang mereka incar. Ternyata musuh yang sebenarnya. Selama ini bersembunyi di balik bayangan. Apapun yang terjadi, aku nggak boleh mundur. Akhirnya, pergi juga, tapi mereka nggak akan berhenti di sini. Pertarungan tadi terlalu berbahaya. Nggak boleh kendur sedikit pun. Harus periksa barang itu. Petunjuk dari bambu tanpa tulisan pasti nggak salah. Suasana di museum masih belum stabil. Di situ tuh. Suasana di pojokannya kayak ada sesuatu yang beda. Udah ketemu. Kelihatannya biasa aja sih. Ini yang dimaksud sama prasasti bambu itu? Penuh hati. Kayak barang sembarangan aja. Tapi firasatku bilang, ini nggak sesederhana itu. Tunggu, rasanya kok tenang banget. Bisa nolak hawa dingin di sekitarnya. Nggak salah lagi.
Ini dia lonceng tembaga penenang arwah yang ditunjuk sama prasasti bambu itu. Coba lihat wujud aslimu. Kekuatan ini, auranya murni banget. Beneran udah terbangun? Kekuatanku meresponsnya. Tekanannya kuat banget. Kekuatan ini nggak cuma kuat, tapi juga hangat. Biar ku serap semuanya. Kekuatan penekan ini ternyata begitu presisi. Oh, gitu. Ini dia wujud aslinya. Dengan ini, aku nggak takut apa-apa lagi. Pantesan aja benda penenang arwah, barang berharga kayak gini. Ternyata selama ini terkubur di sini. Aura tekanannya kuat banget. Semua niat jahat dan kotor di dunia, paling takut sama benda sakti penenang kayak gini. Musuh-musuh di balik bayangan. Jangan harap bisa masuk seenaknya. Redem semua kepalsuan. Kekuatan ini pas banget buat aku pakai, dengan benda ini di sampingku. Kedepannya jaga tempat ini, bisa punya satu kartu as lagi. Siapapun yang berani coba-coba masuk sini, pasti bakal bayar mahal. Benda ini mau bangun total ya? Tanda yang terkubur, udah terbuka. Ora, sakralnya murni banget. Perubahan kayak gini, pasti bakal narik masalah. Mau lolos dan bikin onar? Nggak bakal. Kekuatan ini Ruang. Buka kekuatan penenang arwah. Dalam jangkauan, bisa ngegetar semua, ilmu hitam dan makhluk rendahan. akhirnya selesai. Tenaga dalamnya lumayan terkurasi. Dengan lonceng tembaga ini, malam-malam jadi lebih tenang. Malam ini kayaknya nggak bakal ada gangguan lagi. Yang datang niatnya nggak baik. Hari ini harus usir dia. Datang karena incar jabatan penjaga malam. Harus kasih pelajaran, biar kapok. Nggak tahu diri banget. Tempat itu bukan buat orang sembarangan. Jangan sampai nyawa melayang cuma gara-gara duit sedikit. Datangnya cepet banget. Baru 2 hari aja udah berkali-kali diuji. Banci-banci ini beneran nggak tahu diri. Anak buah pencuri roh. Siang bolong aja, berani datang langsung. Si bokah ini ternyata nggak takut. Udah dikasih hati malah minta jantung. Ya udah jangan salahin kita. Ini dulu biar lo kapok. Dasar tolol. Ini. Batas penjaga roh. Mana gampang lo sentuh. Ini sama sekali nggak bisa dorong. Lo sakit banget anjir. Inikah kekuatan roh? Si bokah ini kok aneh banget. Lo berani balas. Siarap lo. Ya. Nih, toncok. Biar kapok. Kepala juga lo bawa lari. Cuma segitu doang. Udah dateng jangan mimpi pergi. Lo ngapain? Cepat lepasin gue. Pergelangan tangan lo kok kayak catur. Sombat titik energi, ya holangin tenaga lo. Kekuatan gue kok hilang semua. Ini jurus apa lagi sih?
serem banget. Nggak ada lawan. Bang, tolong ampuni kita nggak berani lagi. Bang, mohon ampun, hari ini beneran ketemu lawan berat. Si Boka ini sebenarnya siapa? Balik sana, bilang sama bos lo. Gangguin siang, malam percuma. Museum antik ini gue jagain. Cepat kabur, jangan diganggu. Mudah-mudahan mereka agak diam bentar. Sore mulai datang. Saatnya jaga malam lagi. Museum Antik Angker malam ini kayaknya nggak bakal tenang. Bagaimanapun juga, gue harus siap-siap duluan. Waktunya kerja nih. Bahaya malam ini lebih berat dari siang. Jagoan beneran sebentar lagi datang. Akhirnya datang juga. Saat pertempuran makin dekat. Yang siang tadi cuma penyelamat kelas rendah. Datang sengaja mau uji-uji. Artinya sabar pencuri roh itu udah habis total. Malam ini, jagoan beneran bakal datang menyerang. Gue udah siap dari dulu. Ini kenapa? Mereka udah ngerasain bahaya dari musuh luar. Kekuatan yang murni banget. Resonansinya mulai. Di dalam museum masih ada banyak barang antik spiritual yang tertidur. Kalau bisa dibangunin semua, digabungin kekuatannya, baru punya modal buat lawan musuh kuat malam ini. Jangan sampai mereka berhasil. Malam ini berapapun lawan yang datang, gue hadapi semua. Selama penjaga malam masih bertugas, nggak akan mundur sehari pun. Waktunya udah tiba. Yang hidup minggir. Semuanya mati, Yin dan yang terbalik. Yang datang itu nggak baik, harus hati-hati ngadepinnya. Tekanan kayak gini nggak biasa. Awas, ini wakil pimpinan organisasi pencuri roh. Julukannya utusan peti hitam. Udah setingkat separuh iblis senior. 98 penjaga malam sebelumnya. 70% mati di tangannya. Jangan sampai Akhirnya, gue nemuin juga. Hari ini ujung jalan kalian. Keturunan penjaga roh baru. Pantes bisa ngalahin ilmu anak buah gue. Malam ini gue bakal ambil langsung urat rohmu. Gue masukin ke peti hitam gue. Gue nggak bakal mundur. Makhluk apa ini? Xingxuan. Harus langsung balas serang. Barang-barang ini kok nggak habis-habis? Xiaoyong. Dasar nggak tahu diri. Tangan hantu Jiuyu Kue. Khusus nyerap kekuatan spiritual di dunia. Makin kuat kekuatan jaga rohmu. Makin cepat gue serap habis. Nggak bisa dicabut sama sekali. Apa bakal kalah di sini? Kekuatan spiritual udah ditekan habis, pewaris penjaga roh baru. Malam ini gue bakal ambil langsung urat rohmu. Gue lebur ke dalam peti hitam gelap gue. Deritamu bakal jadi pupuk paling indah buat barang berharga gue. Nggak boleh berhenti di sini. Jadi pupuk gue. Apa itu tadi? Kekuatan roh kuno yang udah tidur ribuan tahun. Tiba-tiba bangun sekarang. berdeteksi host dalam situasi putus asa. Giok kalung bintang sungai, otomatis buka segel pelindung tuan. Selamat, host buka artefak kuno kelima. Gelang Giok bintang sungai, buka bakat perlindungan bintang sungai. Ini adalah status pertahanan absolut. Nggak bisa ditembus kejahatan apapun. Gelang bintang sungai kuno. Di dalam museum ini, ternyata masih ada artefak suci kelas atas tersembunyi. Kamu yang cuman penjaga roh kampungan, kok bisa mengendalikannya? Lo pikir itu semua kartu andalan gue? Gelang Giot ini, yang sebenarnya jadi akhir permainan buat lo malam ini? Cuma ada cahaya bintang sampai semua kejahatan minggir. 5. Roh terkumpul. Sekarang giliran lo yang ditindas habis-habisan. Kekuatan kayak gini? Mana mungkin?
Roh jahat musim semi. Tenangkan jiwa. Roh jahat biru. Tenangkan jiwa. Kau penghalang ini sekuat itu sih. Hangkor. Gua nggak percaya, nggak bisa nembus. Kenapa begini? Ini pasti mustahil. Mustahil, penjaga malam baru selevel kampungan. Masa bisa kuasai 5 artefak kuno? Jangan sampai dia keluar hidup-hidup. Kayaknya harus pakai yang itu. Tusukan ini kumpulkan warisan 1000 tahun. Kalian curi artefak, rebut urat bumi, bunuh pendahulu, kacaukan keseimbangan yin yang. Hari ini, gue sebagai penjaga malam 1000 tahun, selesaikan semua dosa. Kok bisa ada kekuatan sekuat ini? Terpaksa lepaskan mereka. Hanker. Jangan sampai makhluk jahat ini kabur. Artefak terbangun. Kekuatan penindasan berkumpul di sini. Yaha. Formasi sihir sudah jadi. Hyblis, jangan sombong. Di bawah tirai cahaya, nggak bisa ditembus kejahatan. Penjinak jiwa muncul. Semua hantu kembali sunyi. Lonseng tembaga penjinak jiwa, artefak kuno. Menindas semua kejahatan. Energi jelak Juyu, kamu. Cuma seperti belalang mau bunuh mobil. Pertarungan sudah selesai. Hah, kekuatan artefak ternyata mengerikan banget. Lo pikir lo menang? Bencana sesungguhnya baru aja dimulai. Pertanda apa ini? Rasa dingin yang sangat berbahaya lagi mendekat. Ingat aturan pertama penjaga malam. Setelah tengah malam, siapapun yang manggil kamu dari belakang, nyebut nama kamu, jangan pernah menoleh. Udah mau tengah malam. Jangan nengok. Ayan, lama nggak ketemu. Coba lihat aku, nengoklah. Kok suaranya bisa dia? Jangan bergerak. Dingin banget. Aturan mutlak penjaga malam. Jangan sekali-kali menoleh. Aku nggak boleh kalah. Ini adalah iblis hati yang terbentuk dari energi jahat. Feng Yuan, khusus memangsa obsesi penjaga malam. 98 pendahulu sebelumnya, sebagian besar jatuh. Karena larangan ini, sekali aja nengok, meridian spiritual hancur, kehilangan akal sehat, langsung jadi boneka. Nggak bisa lepas selamanya. Aku ngerti. Dingin. Udah nggak tahan? Apa kamu beneran nggak kangen aku? Mama. Aku. Gambar-gambar ini apa sih? Jangan sampai ditelan. Semua cuma ilusi. Nengoklah, aku udah lama nunggu kamu. Jangan dengerin, Wan. Keluar dari pikiranku. Ini semua hanya tipuan. Aku peduli keluarga, tapi nggak sebanding dengan ilusi. Hari ini aku jadi penjaga malam. Jaga benda kuno, jaga dunia manusia, jaga dunia, jaga jalan yang benar. Nggak akan tunduk pada iblis hati. Dan cahaya suci melindungi tubuh. Terobosan batin. Garis keturunan penjaga roh menjadi sempurna. Iblis hati nggak bisa masuk, kejahatan nggak bisa ganggu. Krisis belum berakhir. Segelnya akhirnya mulai longgar. Museum benda kuno ini, dari dulu bukan ruang pamer artefak, melainkan altar penyegel iblis di dunia.
Ribu tahun lalu, para pendahulu penjaga makam menyegel kejahatan di bawah tanah, menggunakan benda kuno spiritual sebagai kunci, menggunakan kekuatan spiritual penjaga sebagai pedang, menekan sumber segala kejahatan. Mana mungkin? Para penjaga malam, dari generasi ke generasi kelihatannya digaji gede jaga tempat ini, tapi aslinya, mereka pakai kekuatan spiritual sendiri sebagai alat buat jaga segel di bawah tanah. Ternyata 98 penjaga malam sebelumnya. Alasan asli kenapa mereka semua hilang. Akhirnya nggak bisa ditahan lagi. Itu sebenarnya apa sih? Tujuan utama organisasi pencuri roh bukan buat ngambil benda spiritual, tapi buat ngebuka segel bawah tanah, ngelepasin sumber segala kejahatan. Akhirnya, nunggu saat ini. Hahaha, akhirnya bangun. Tunggu setan utama lahir, dunia bakal kacau. Penjaga malam juga, pada akhirnya jadi debu. Semua ini bakal berakhir. Pertunjukan bakal mulai. Selama aku masih di pos, segel nggak bakal pecah, setan nggak bakal keluar, dunia nggak bakal kacau. Aku pasti bakal jaga tempat ini. Nggak bakal mundur. Benda suci udah bikin formasi. Segel mulai goyang. Energi jahat yang dikumpulin setan utama selama ribuan tahun lagi bocor keluar. Kalau nggak kebendung lagi, satu kota bakal ketutup energi. Udah nggak kuat. Aduh, ada energi jahat bocor keluar. Akhirnya nunggu. Kekuatan yang terus-terusan. Pecah, segel akhirnya pecah. Setan utama lahir, dunia kacau. Gemitor. Pertahanan jangan sampai bobol. Jangan sampai energi jahat bocor ke dunia manusia. Hamparada harus kuat. Atau pelindung udah pecah. Akhirnya datang juga. Jangan mimpi. Harus tangkis serangan ini. Tahan! Kekuatan hancurnya serem banget. Saluran energi kayak mau robek. Jangan sampai jatuh di sini. Alikun. Tinggal dikit lagi. Aku masih kuat. Jangan mundur. Meski harus habisin sisa tenaga terakhir. Aku tetap bakal jaga sini. Ayo. Harus kunci jurang penjara. Demi sumpah garis keturunan penjaga roh, kunci sementara celah ke-8, menjinakkan teror, menenangkan ban. Tutup lagi! Formasi, balik ke tempat. Tahan. Akhirnya aman juga. Selesai? Setelah kegelapannya sudah stabil. Aku nggak boleh tumbang. Tenaga spiritual habis total. Maaf. Aku cuma bisa segini. Capek banget, anak. Akhirnya aku nemu celahnya. Rupanya lo udah di ujung tenaga. Kesempatan sempurna. Hah? Halangan akhirnya lenyap. Tenaga asli habis. Lo udah jadi orang nggak berguna. Hari ini juga, aku bakal hapus lo, hancurin segelnya. Sampai bersih, aku nggak boleh jatuh di sini. Hanya lo, selamanya.
Nggak bisa ngelak? Mon? Selesai. Masa sih? Beneran mau kalah? Apaan tuh? Sinar dewa bisa ngusir kekuatanku. Mika, pedang jelek ini ternyata punya tenaga segitu gede. Sial, nggak bisa nahan. Tenagaku mulai pulih. Dan nambah sedikit. Aku masih bisa lanjut bertarung? Jangan sampai dia pulih. Pecah! 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 Sial! Benda kecil macam ni berani hadang aku? Ada yang lebih mengerikan bakal datang. Buka penghalangnya. Tekanan seberat ini, Jangan-jangan. Pasti, nggak salah lagi. Bosnya beneran datang, jangan sampai kurang ajar sedikit pun. Sambat pemimpin, hormat. Pak, Cuma tenaga sisa di ujung napas. tekanan ini hampir bikin sesak napas. Aku nggak boleh roboh di sini. Keturunan terakhir, penjaga roh. Lumayan juga punya kemampuan. Bisa nahan bayangan celah kegelapan. Nambah segel darurat buat nahan jurang. Dia ini siapa sebenarnya? Tekanan orang ini bikin merinding. Jangan sampai dia celakai Chen Yan. Semak? Nggak kuat lagi. Dan Segel sementara, cuma nunda waktu. Hari ini juga, aku putuskan aliran penjaga roh ini. Kekuatan yang luar biasa ini, beneran nggak ada yang bisa lawan. Biar habis sampai tetes tenaga terakhir, aku harus bertahan di sini. Apa semuanya beneran bakal berakhir? aura kuat ini. Itu. Lukisan penindasan jurang dan gunung. Pusaka kuno tertinggi terakhir di museum. Sudah ribuan tahun gak bangun. Tiba-tiba, muncul sendiri sekarang. Kekuatannya hangat dan murni banget. Tubuhku yang kering dan redup kembali terasa lembut. Pembuluh darahku yang kering kembali dialiri. Gambar murahan kayak gini mau hadang gue. Ini adalah pusaka rahasia jiwa dari penjaga roh generasi pertama, 1000 tahun lalu. Di dalam lukisan ini ada batasan sendiri, bisa menenangkan gunung dan sungai, menyegel, memperkuat, dan memelihara aliran. Pertahanannya kuat banget. Kuno. Bisa saja menghalangi kekuatanku. Jalan buntu sudah tembus. Giliran kita balas serangan. Inikah kekuatan lukisan gunung dan sungai? Lukisan penindasan jurang dan gunung akhirnya terbangun sepenuhnya. Segel ini ada harapan. Sekarang giliran untuk membangunkan mereka. Mereka sedang berkumpul. Terdeteksi resonansi benda roh 5 warna, sedang menyatu sempurna dengan lukisan penindasan jurang dan gunung. Fluktuasi energi stabil terus. Penyatuannya hampir selesai. Semua aura kuno ini, mana mungkin dalam sekejap bisa energi jahatku? Jangan sampai dia mengunci segelnya. Aku nggak akan berhenti di sini. Resonansi frekuensi energi roh selesai. Rantai cahaya dewa sedang dibangun. Kenapa kekuatan segelnya sekuat ini? Tidak! Celah jurangku! Kamu jangan harap bisa menguncinya lagi. Segel, penutup jurang, sudah diperkuat total. Penyembuhan retakan mencapai 100%.
Rantai-rantai ini nggak punya maksud jahat. Mereka membersihkan meridianku yang kering. Kekuatannya begitu besar dan lembut, meridian yang kering ternyata dengan cepat terlahir kembali. Meridian yang rusak sudah tersambung. Kekuatanku mulai kembali. Jiwaku gemetar semua. Ini adalah warisan para penjaga roh dari generasi ke generasi. Cahaya tanda penjaga roh menyala lagi, tanda menyala kembali. Misi pun dimulai lagi. Semua luka hilang semua, badan serasa seringan burung, tenaga nggak ada habisnya. Nah, ini baru batas asli seorang penjaga makam. Ding, buka artefak kuno ke-6. Memicu formasi kuno 1000 tahun, 6 roh penenang gelombang. Formasi kuno 1000 tahun akhirnya muncul lagi di dunia. Kekuatan ini jauh banget ngalahin catatan para pendahulu. Kegelapan nggak bisa bersembunyi di mana-mana. Restrukturisasi urat roh udah di langkah terakhir. Perasaan lahir ulang begini. Aku udah sampai di titik ini. Tingkat yang nggak ada duanya. Selamat, Tuan. Batas garis darah udah tembus. Jadilah tubuh penjaga roh abadi satu-satunya di dunia. Tuan Abis. Saatnya kita hitung semua hutang. Kekuatan ini cukup untuk lawan Abis. Mulai detik ini juga, aku nggak cuma bisa jaga kuil dan lindungi Segal, tapi juga bisa langsung lawan kejahatan, jinakan roh jahat, luruskan ketidakadilan. Semuanya harus berakhir. Nggak akan mundur. Poka ini ternyata berhasil tembus batas. Tubuh penjaga roh abadi. Emang kenapa? Hari ini, aku pasti bakal hancurin cahaya suci kamu, bareng sama formasi itu juga. Segel 1000 tahun akhirnya Saatnya, biar dunia ini rasain amarahku. Nggak ada yang bisa hadang aku lagi. Aku nggak bakal biarin kamu lewat setapak pun. Tanggung jawab garis keturunan, penjaga roh. Aku yang pikul. Hari ini, meski aku kerahkan seluruh tenaga, tetap harus aku lindungi dengan sepenuhnya. Sialan, bau penjaga roh ini. Penjaga roh generasi pertama nindas aku 1000 tahun. Sekarang, kamu, keturunan terakhir ini, berani juga balik keadaan lawan takdir. Kejahatan gak bakal menang atas kebaikan. Semuanya harus berakhir. Hari ini aku hancurin tuh tubuh roh abadi kamu. Biar habis seluruh garis keturunan penjaga roh. Tekanan yang serem banget. Jadi hampa aja. Gak boleh mundur. Mundur selangkah, jurang sedalam ribuan meter. Bantu aku. Gak boleh mundur setapak pun. Kekayaan warisan garis penjaga roh, masa bisa kamu kalah? Meski harus kerahkan semua. Hari ini harus ada putusannya. Dendam 1000 tahun, nggak seharusnya ngerusak dunia manusia. Bau kesombong. Jalan suci penjaga roh bergema dengan langit dan bumi. Kekuatan ini karena obsesimu, kau hancurkan roh, pecahkan segel, bawa malapetaka. Hari ini, aku akan jaga dunia ini atas nama roh penjaga, mewakili takdir, basmi kejahatan, redam kegelap. 1000 hal jadi satu. Satukan ribuan tahun kekuatan dalam satu serangan. Mensatu harus berhasil. Hancur. Redam kegelapan. Kegelapan akan sirna. Kurang ajar. Jangan mundur. Harus kendalikan gelombang kejut. Langit dan bumi gemetar untukku. Aku tak akan biarkan kau hancurkan tempat ini. Jangan biarkan dia berhasil. Dengan kekuatan kecilmu, kau berani hadang aku. Sungguh kurang ajar. Batasmu sampai di sini saja. Siap-siap hadapi keputusasaan. Rasakan getaran jurang kehancuran. Kau mau punya peluang menang. 1000 tahun terakumulasi. Akhirnya sempurna. Di hadapan kegelapan yang tak berujung, semua perlawanan sia-sia. Saatnya berakhir. Tekanan sekuat ini. Selaka. Hati-hati, dia rawat tubuh dengan kekuatan kekacauan ribuan tahun. Tubuhnya kuat, kekuatannya tak terbatas. Ini kartu truf terkuat geng pencuri roh.
Kartu truf? Aku nggak boleh mundur. Gong pom. Suara semut. Kekuatan sejak zaman purba. Dengar perintahku. Berkumpullah. Mampat. Rasakan ketakutan sejat. Lenyap jadi abu. Tekanannya luar biasa. Gunung Sungai goncang roh. Ika. Nggak mundur setapak pun. Usaha sia-sia. Tenaganya berat banget. Bertahan. Menyerahlah. Nggak kuat lagi. Harus kukuh. Jangan jatuh di sini. Formasinya nggak kuat lagi. Selisih kekuatan terlalu besar. Apa benar nggak bisa bertahan? Semua sudah berakhir. Lenyap jadi debu. Dia lagi nutup ruangannya. Jalan mundur udah dikunci semua. Masa iya hari ini aku bakal kalah di sini? Ini gerakan aneh dari gulungan bambu ini. Nadi sastra kuno udah bangun. Ora ini. Ina mungkin. Segel ribuan tahun akhirnya terbuka. Kebenaran luhur. Usir semua kejahatan. Enggak, ini enggak mungkin. Asalku bisa ketahuan. Karena 1000 tahun. Jangan sampai hancur dalam sekejap. Nggak bisa dimaafkan. Kalian semua harus bayar harga. Meskipun harus habisin pondasiku. Tetap harus jungkir balikkan langit dan bumi. Kakat pada sumbernya. Bencana 1000 tahun. Hari ini aku robek semuanya. Semuanya aku keluarkan. Semua hening. Kekuatan yang gak ada habisnya. Keputusasaan akan datang. Kungfu. Hancurlah. Nggak ada yang bisa kabur. Balik serangnya ternyata seganas ini. Pondasiku udah nggak kuat. Sial, pas banget di saat begini. Jangan sampai tumbang di sini. Menang kalah ada di langkah ini. Harus kumpulin kekuatan sampai maksimal. Penjosu, ayo, wak. Konsentrasi pedang Chi Pamungkas. Hujan. Semut kecil aja berani hadang aku. Semua harus berakhir. Obsesi mengacaukan jalan. Ilmu hitam merusak langit. Hari ini pakai pedang penjaga roh terakhir. Pedang ini pasti hancurkan kejahatan. Sial, kekuatan terlalu timpang. Darat saja roh. Aku bisa kalah di bawah pedang ini. Bawahan Tuan Yuan datang terlambat. Hari ini aku kalah sementara di sini, tapi dendam ribuan tahun belum selesai. Terakhir lukaku sembuh. Pasti aku balik lagi dengan kekuatan baru. Rusak Feng Yuan, jungkir balikkan dunia. Sapu bersih garis keturunan penjaga roh. Jangan sampai dia gampang kabur. Janjian, tunggu aja. Akhirnya selesai. Apa ini?